Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al-halimil jannan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi fi kulli waqtin wa awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-95b. Fan nafsu tangduru ila dhahiri ghurratiha. Nafsu itu melihat pada zahirnya penipuan dunia secara zahir yang menipu, itu saja yang dilihat oleh nafsu. Wal qalbu yang duru ila batini ibratiha, dan hati itu melihat kepada batin ibaratnya dunia. Innama kanat an nafsu tangduru ibaratiha ila dhahiri hurratiha lima fiha min mut'ati sahwatiha wa hududiha. Kenapa nafsu itu kok melihat ibarat zahirnya saja? Kan bisa jadi itu menipu. Kok bisa dikatakan menipu? Karena sebetulnya keenaan yang secara fisik itu cuma sementara saja ya, ketika fisiknya berfungsi. Contoh, minum, makan itu enak, seger ketika lidahnya nggak pahit. Kalau sakit lidahnya pahit ya keterasan nggak enak. Berarti ya hanya enak ketika lidahnya sehat, gitu saja. Itulah maka dikatakan menipu. Hanya tidak selamanya nikmat itu menjadi nikmat. Kenapa nafsu kok melihat dohirnya saja? Lima fiha min mut'ati syahwatiha, karena di dohir itulah kenikmatan yang diinginkan oleh nafsu tersebut. Keinginannya untuk menikmati itu secara dohir, wa hududiha, dan bagian nafsu itu dohir. Fala yakhrujuha andalika illa syauqi muklakin al khawfi mus'ajin au inayati robaniyatin. Maka tidak akan keluar dari dunia itu kecuali sangat ketakutan atau sangat rindu, atau ada pertolongan dari Tuhan. Karena sangat rindu, sangat ketakutan, bisa jadi dunia itu akhirnya juga ditinggalkan. Imma biwasitoti syaikhin kamilin, bisa jadi juga pertolongan Tuhan dengan perantaraan guru yang sempurna, guru dohir yang sudah praktek masuk ke alam akhirat, alam hakikat. Dia bisa menyaksikan apa yang di balik dunia ini, sehingga bisa menunjukkan dia, bisa mengeluarkan dia ke jalan, di jalan rohani dari dunia yang menipu ini. Lahu iksiru biqalbin iksirun biqalbin bi al-a'yanu. Jadi sesuatu yang terdeteksi akal dan panca indera itu bisa dipecah dengan hati yang
mengetahui hakikat segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Au bi ghairi wasitotin, atau bisa dengan tidak berantaran apa-apa. Wallahu dzu fadlin azim. Allah lah yang punya anugerah yang agung, ya terserah Allah. Wa inna maka nal qalbu yang dur ila batini ibratiha lima fihi min nuril irfan. Terus kenapa hati kok bisa melihat batinnya dunia? Karena di batinnya dunia ini ada cahaya kemakrifatan. Alladzi yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang dengan cahaya kemakrifatan bisa membedakan mana yang hak dan batil. Wa yamizu bainan nafi wad dhar, dan bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Wa huwa samratut taqwa wa tasfiyah, dan itulah ketika hati bisa membedakan mana yang baik, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang mudorot, itu adalah buah dari takwa dan buah dari sucinya hati. Hati suci dari sifat keduniawian, sifat kebendaan, sifat kesetanan, sifat nafsu, sifat kehewanan. Nah, kalau sudah suci dari itu semuanya, bisa membedakan antara hak dan batil. Au taqulu lima fihi min ainil basirati allati la tara illal ma'ani. Karena di dalam orang tersebut ada penglihatan basyirah. Di dalam hati ada mata hati, yang dia mengetahui isi sebenarnya di dalam segala sesuatu itu, yang bisa melihatnya adalah mata hati. Bikhilafi ainil basari la tara illa his, beda dengan mata kepala ini. Atau mata kepala ini bisa melihat hanya yang terlihat saja, yang berupa bendawi. Di balik itu tidak bisa melihat. Yang bisa melihat di balik itu adalah hati. Jika hatinya bersih, kalau hatinya tertutup, ya juga sama saja, namanya terhijab, nggak bisa melihat batin daripada segala sesuatu yang bersifat bendawi ini. Fatasulu anna lan nufusi waqifu ala dzawahiril asya. Maka karena itu ahli, orang yang masih terikat dengan nafsunya, yang belum bisa lepas dari nafsunya, dia hanya berhenti di zahirnya segala sesuatu saja. Wa tarru bi'ajilaha wa lam yahtamu bi'ajiliha, dan dia terbuai dengan keadaan yang sementara saja, yang saat ini, tapi tidak melihat sejauh mana ending dari segala sesuatu itu. Fahajibu anil amal, maka terhijablah dari beramal. Wa gharrahum al amani wa tulil amal, dan membuai, menipu orang-orang yang tertipu dunia itu. Yang menipu dia bukan orang lain, tapi amani, angan-angannya dia, tul amal, banyak pikiran, nanti aku akan pengen di rumah mewah, punya mobil bagus, istri cantik, dan seterusnya. Apa nggak boleh berpikir? Ya boleh, tapi ya realistis saja. Nggak usah terbuai sampai enggak ada upaya, tapi angan-angan toh. Ya itu namanya ngelamun. Wa fi mislihim wa rabbul khabar an sayyidina Isa alaihi salam kana yaqul wailakum ya ulama asu mislukum kamisli qonatin fishin. Celaka kamu semuanya wahai ulama su,
perumpamaan kamu itu seperti konatin hishin zahiruha jasun wabatinuha nitnun. Secara dohir itu bagus, tapi batinnya bau. Walhis huwa baitul khala. His ini maksudnya baitul khala. Di sini di hadis dari Sayyidina Isa, orang ulama yang tergolong ulama su diumpamakan seperti rumah WC. Di rumah WC dari luar kelihatan bagus, tapi ketika masuk di dalam wow. Jadi secara luar bagus, indah, tapi dalamnya sapi tanknya juga isinya kotoran tok. Nah, itu perumpamaan ulama su diumpamakan dengan WC di dalamnya bau tai dan di luarnya kelihatan bagus. Walul qulubi lam yaqifu ma'a dhahiril asya, tapi ahli hati, orang yang sudah bisa masuk ke ranah rohani, fokus ke dalam hati, bermula dari hati mukmin Baitullah, mereka tidak hanya berhenti pada melihat dohirnya segala sesuatu, bal nafadu ila bawatiniha wa tammu bi'ajiliha, tetapi dia meneruskan, bukan mengetahui secara dohir saja, bukan berhenti di situ saja, tapi diteruskan mengetahui batinnya segala sesuatu. Dia bukan berpatokan pada hal yang seketika, tetapi akibatnya dari itu semuanya. Walam yaghtarru bi'ajiliyat. Mereka tidak terbuai, tidak tertipu dengan sesuatu yang sementara. Wastagholu bil jiddi wal istihad. Makanya dia tersibukkan untuk bersungguh-sungguh jihad, bersungguh-sungguh untuk beramal demi untuk mendapatkan ridho ilahi dan untuk bisa mengumpulkan rohaninya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sebetulnya tujuan kita di dunia ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya hanya di dunianya untuk Allah sebetulnya, dan akan kembali kepada Allah. Mereka bersungguh-sungguh wa khadu bil uhbah dan wal istidad. Kemudian dia mempersiapkan diri, apa yang harus dipersiapkan sebagai bekal sebelum bepergian. Wahum al-ubad wal zuhad, mereka lah ahli ibadah dan ahli zuhud, orang-orang zuhud. Wahlul arwah wal asror, ahli roh, belajar ilmu rohani, dan orang-orang yang ahli ilmu rahasia-rahasia. Lam yakifu ma'al akwani la dohiriha aljil wala batinil aljil. Mereka tidak berhenti hanya kepada alam semesta yang secara dohir, juga batinnya. Bal nafadu ila nuril malakut, tapi mereka berlanjut perjalanan mereka ke cahaya malakut kerajaan Tuhan. Fastagholu bitadhiril qulub wa ta'ubil hadrati alamil ghuyub, maka mereka tersibukkan diri untuk mensucikan hatinya dan membuat persiapan supaya bisa hadir ke alamil ghuyub, amal ghaib, kembali kepada Allah, seperti tadi, ilahi anta maksudi warido kamat, tidak perlu hanya engkaulah ya Allah, aku maksud dan aku tuju. Bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali kepada Allah, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika meninggal. Kalau ketika meninggal kembali rohe, nggak tahu jalan dan rohe belum bersih, ya nggak bisa kembali kepada Allah.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Kalau rohaninya sudah ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke golongan hambaku dan masuklah surgaku. Hatta sholahulil hadroh, sehingga mereka patut hadir di sisi Allah, wa tanazzahu fi riyadil fikri wan nadhar, dan bisa membersihkan dirinya sehingga bisa masuk ke pertemanan ilahi. Pikirannya, penglihatannya menjadi bersih. Dan ilmu untuk mempelajari hati, ini kan ilmu praktek, bukan teori. Teori seperti yang saya baca ini cuma teori saja. Ada ilmu prakteknya untuk mensucikan diri, masuk ke alam rohani, bisa membuktikan sebelum mati seharusnya sudah bisa masuk akhirat. Jadi ketika mati sudah bersih, wis terbiasa. Dan itu dipelajari di Thariqah. Maka seharusnya kita sebelum meninggal sudah belajar mati, sehingga ketika rohnya berpisah dari fisik ini sudah tidak bingung lagi, saya sudah tahu jalan dan caranya bagaimana kembali kepada Allah, sehingga bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, diterima rohani kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.